maka duduknya itu buat mereka akan menjadi suatu penyesalan yang luar biasa. Nah, penyesalan yang luar biasa itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa maksudnya? Insya'a fa insya'a adzabahum wa insya'a ghafara lahum. Awalnya ini yang mengerikan. Jika Allah mau, maka Allah akan menyiksa mereka. Dan jika Allah mau, kalau enggak menyiksa, ya Allah ampuni mereka. Jadi kalau bahasa bebasnya, hati-hati loh ya. Kalau kamu dudukmu enggak ada zikirnya, dudukmu enggak ada sholawatnya, hati-hati loh kamu. Ya bisa jadi disiksa kamu. Ya untung-untungnya diampuni. Tapi bisa jadi kamu disiksa. Untung-untungnya diampuni. Berarti Nabi kita Muhammad SAW minta agar beliau dihadirkan saat kita duduk. Betul? Kalau enggak dihadirkan ancamannya apa? Disiksa. Kalau enggak disiksa ya untung-untung dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai Nabi memaksa kita untuk menghadirkan Nabi Muhammad SAW dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kita dipaksa, kamu kalau duduk zikir sama Allah, kamu kalau duduk sholawat kepadaku, ingat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena seseorang yang ketika dia duduk itu lupa kepada Allah, lupa pada Nabi Muhammad SAW, Allahnya marah. Marah. Rasul gak pengen umatnya kena marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya umatnya disuruh menghadirkan Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu hadirkan aku di situ, jangan khawatir. Allah cinta kamu, Allah sayang kamu, Allah akan kasih kamu, Allah akan rahmati kamu, Allah akan. Rasul mengajarkan SAW kepada kita semua, hadirkan aku di sana. Sampai di sini jelas? Nah selama ini kita kalau duduk manggil Nabi enggak? Kita ini duduk seperti enggak punya Nabi. Maksudnya kita kalau duduk, bismillahirrahmanirrahim, terus manggil, Allahumma sholli wa sallim, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Niat, ya, laporan pada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, saya lagi duduk di sini nih, ya Rabbi sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah, terserah apapun, tapi niatkan itu lagi ngontak Nabi Muhammad SAW. Coba kalau kita tiap duduk seperti itu, kira-kira indah atau enggak indah? Indah. Nah indahnya kenapa? Karena, boleh lanjut? Ya, karena sesungguhnya setiap kali kita bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, Allah telah menyiapkan malaikat khusus di samping peristirahatan Nabi Muhammad SAW, yang malaikatnya ngelaporin, ya Rasulullah, Fulan bin Fulan solawat kepada kamu. Fulan bin Fulan mengucapkan salam kepada kamu. Jadi kalau kita duduk, kemudian kita baca solawat, maka nama kita langsung diketahui oleh Nabi Muhammad SAW dan Rasul pun langsung menyapa kita. Artinya saat itu Rasul ada di tengah-tengah kita tanpa jarak. Salawatku juga untuknya, salamku juga untuknya, tanpa jarak. Saya mau nanya, kalau lagi video call ada jarak enggak? Kadang ngomong tanpa jarak itu orang jadi puyeng. Maksudnya tanpa jarak gimana toh Bib ya? Ya tanpa jarak barzakhi, ruhani. Ya enggak usah paham sekarang masih hidup, nanti aja kalau udah mati baru paham. Ya, sekarang nggak usah paham, nggak jadi masalah. Kita masih hidup. Kalau udah meninggal dunia nanti, ya kita akan paham. Nah sekarang pakai handphone saja untuk mendekatkan pemahaman. Saya video call anak saya, Khadijah Nazihah yang hari ini lagi ulang tahun. Semoga panjang umur, fi taatillah, sehah wal afiyah. Jadi anak yang solihah, menyenangkan orang tuanya dunia akhirah. Saya video call putri saya. Ya, video call putri saya. Ada jarak enggak? Kalau putri saya ada misalnya lagi di Mekah atau lagi di Madinah, misal seperti itu. Atau saya lagi di Mekah, saya di Madinah, putri saya di Indonesia, ada jarak enggak? Ada, jaraknya ribuan kilo jaraknya ya. Tapi dengan video call ada jarak enggak? Enggak ada, langsung tampak di depan mata. Enggak ada jarak, betul seperti itu. Antum, saya, kita dengan Nabi Muhammad SAW jaraknya 1400 tahun. Itu satu waktu hidup ya kita dengan beliau, beda 1400 tahun. Kemudian yang kedua, pangkat. Aduh, bicara pangkat kadon ya. Kita ini umat jelata, beliau ini pimpinan semua makhluk Allah yang termulia, beliau pimpinannya yang paling mulia sallallahu alaihi wasallam. Berarti jaraknya jauh atau pendek? Jauh. Tapi begitu kita bersolawat, gak ada jarak.
Allahumma sholli alaihi. Mungkin jenengan paham apa yang saya pahami. Paham enggak ini? Enggak ada jarak. Nah kalau udah enggak ada jarak begitu, kira-kira ini seharusnya kita senang enggak dengan duduk bersolawat? Seharusnya senang ya. Dan pede. Kamu ngapain? Ngontak Nabi Muhammad SAW. Tapi ya jangan buat tayangan aneh-aneh. Oh sambil HP, ngapain? Saya mau kontak Nabi, kurang ajar jadinya nanti. Jadinya kurang ajar, su'ul adab ya. Niat main. Kita bisa duduk, kita bisa komunikasi ruhani. Karena yang ngomong Nabi langsung disalam. Salam kita dijawab sama Nabi Muhammad SAW. Kita yakini saja. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Langsung ada jawaban dari Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita enggak dengar, walaupun kita enggak lihat, itulah namanya iman. Itu namanya iman. Semangatnya dalam sholawat nambah. Orang nanya, kamu kok nambah sholawatmu, semangatmu kelihatan luar biasa, kamu ceria. Kenapa? Lawang dijawab kok sama Nabi saya. Ya seneng. Kamu dengar jawabannya? Oh dengar. Gimana? Nah itu dalam hadis. Itu kan udah jawaban itu. Dalam hadis udah jawaban. Saya dengar dari ustadz saya dengar lewat kiai saya dengar lewat habib saya dengar lewat tuan guru saya dengar dengan ulama-ulama saya. Mewakili Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan qala, berkata Nabi Muhammad SAW. Nah ini yang sering kita lewatkan. Duduk, tapi kita enggak menghadirkan Nabi Muhammad SAW.